Anak dengan masalah keterlambatan tumbuh kembang jumlahnya terus meningkat. Status Gizi Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwa angka kejadian stunting di Indonesia mencapai 21,6%. WHO juga melaporkan bahwa prevalensi penyimpangan perkembangan pada anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia pada 2016 adalah 7.512,6 per 100.000 populasi. Sementara prevalensi stunting di Kota Pariaman pada 2021 mencapai 20,3% dan tahun 2022 turun menjadi 18,4%. Di RSUD Pariaman juga ditemukan 108 kasus anak dengan gangguan tumbuh kembang pada 2021 dan 2022 jumlahnya meningkat menjadi 132 kasus. Angka yang besar ini tentu perlu menjadi perhatian bersama. Pemeriksaan atau screening tumbuh kembang penting dilakukan dan perlu dilakukan dengan menggunakan alat screening yang benar sehingga dapat diketahui secara dini jika terjadi keterlambatan tumbuh kembang. Keterlambatan dalam satu aspek perkembangan akan mempengaruhi keterlambatan perkembangan pada aspek lainnya. Sebagian besar kasus anak dengan keterlambatan tumbuh kembang di RSUD Pariaman menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara keterlambatan pertumbuhan dengan gangguan perkembangan yang terjadi. Seringkali, orang tua datang setelah keluhan menjadi berat, sehingga penanganan terhadap anak menjadi lebih lama dan sulit. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli kami, ditemukan 2 faktor penyebab keterlambatan penanganan pada anak, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam membedakan tumbuh kembang anak normal dan bermasalah. Yang kedua, kurang adanya kerjasama antara para klinisi, ahli, dan tenaga kesehatan lain sehingga membuat intervensi pada kasus gangguan tumbuh kembang menjadi lambat dan kurang terukur. Oleh sebab itu, maka RSUD Pariaman membentuk suatu program inovasi yang diberi nama Sikumbang Ateri. Sistem identifikasi, kolaborasi, dan intervensi tumbuh kembang anak terintegrasi. Program ini menghadirkan kerjasama lintas profesi dalam menuntaskan persoalan tumbuh kembang anak. Sikumbang Ateri tidak hanya sekedar mengidentifikasi persoalan anak, namun tim ahli kami juga bersinergi dalam menegakkan diagnosa, merencanakan intervensi, melakukan pendampingan, dan pemantauan terhadap kemajuan treatment yang diberikan. Istimewanya dari program inovasi Sikumbang Ateri adalah mengajarkan orang tua, guru, masyarakat, dan tenaga kesehatan lain dalam memahami tabel milestone perkembangan secara sederhana, sehingga semuanya dapat dengan cepat melakukan diagnosa dini, yaitu membedakan tumbuh kembang anak normal, anak dengan keterlambatan perkembangan, ataupun anak yang termasuk faktor risiko khusus. Sebelum adanya program inovasi Sikumbang Ateri, para klinisi, ahli, dan tenaga kesehatan lain bekerja secara mandiri. Sikumbang Ateri mampu membangun kolaborasi dari beberapa tenaga ahli untuk bekerja sama menuntaskan masalah tumbuh kembang anak secara spesifik, sehingga diagnosa dapat lebih cepat ditegakkan dan intervensi dapat lebih optimal dilakukan. Selain itu, kemajuan dari intervensi menjadi lebih terukur dan memiliki progres yang jelas. Pendampingan dari tim ahli kami tentu bermanfaat dalam menjamin kesejahteraan psikologis orang tua dan anak selama memperoleh pengobatan. Selain itu, setiap orang dapat melakukan observasi dini tumbuh kembang secara mandiri karena meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan tabel milestone perkembangan. Meningkatnya keterampilan dalam memahami tumbuh kembang anak normal dan bermasalah membuat semua orang dapat dengan cepat melakukan observasi sederhana dan memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan lebih lanjut ke layanan kesehatan terdekat. Hal ini membuat penanganan anak dengan masalah tumbuh kembang lebih cepat dilakukan. Kerjasama tim ahli kami yang memiliki lintas profesi dan keilmuan juga membuat penanganan lebih cepat dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi ke depannya. Hal ini juga terlihat dari kemajuan treatment yang lebih cepat terhadap pasien dan keluarga.